Inilah Trending News, Selasa 4 Juni 2024, bersama saya, Nadira. Warga India tengah menantikan hasil pemilihan umum yang akan diumumkan hari Selasa ini. Pemilihan di India merupakan ajang pesta demokrasi terbesar di dunia, dengan pemilih mencapai 642 juta orang dan juga berbiaya paling mahal yakni 225 triliun rupiah. Hasil jajak pendapat mengunggulkan Perdana Menteri Narendra Modi dan partainya, Partai Bharatiya Janata, sebagai pemenang. 7 tahapan pemilihan umum India telah selesai dilaksanakan. Warga India yang menyalurkan hak pilihnya sejak 19 April hingga 1 Juni lalu tercatat mencapai 642 juta orang atau sebanyak 3 kali jumlah pemilih dalam pemilu Indonesia. Separuh dari pemilih India, yakni 312 juta, adalah pemilih perempuan. Ketua Komisioner Pemilu India, Rajiv Kumar, menyebut pemilu kali ini sebagai kemajuan demokrasi yang besar karena banyaknya warga yang memutuskan untuk memilih daripada diam dan skeptis. Pemungutan suara pada putaran ke-7 yang menjadi putaran terakhir berakhir pada hari Sabtu lalu, sementara hasilnya akan diumumkan pada hari Selasa ini. Jajak pendapat yang dilakukan saluran-saluran televisi besar memproyeksikan kemenangan telak bagi Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata yang mengusung Modi dan sekutu-sekutunya atas aliansi oposisi luas yang dipimpin oleh Partai Kongres dan pemimpin kampanye utamanya, Rahul Gandhi. Jika Modi menang dan menjabat lagi selama 5 tahun ke depan, ia akan menjadi Perdana Menteri terlama ketiga dalam sejarah India. Perdana Menteri pertama negara itu, Jawaharlal Nehru, memerintah selama sekitar 16 tahun 9 bulan berturut-turut, sementara putrinya Indira Gandhi memerintah selama total sekitar 15 tahun 11 bulan. Claudia Sheinbaum akan menjadi presiden perempuan pertama dalam 200 tahun sejarah Meksiko. Siapa sebenarnya perempuan yang mematahkan dominasi presiden pria di Meksiko ini? Por el pueblo y para el pueblo. Sheinbaum adalah penerus yang disukai Presiden Andrés Manuel López Obrador, berjanji untuk melanjutkan arah yang ditetapkan oleh pemimpin sayap kiri populis tersebut, termasuk sikap terhadap kemerdekaan bangsa Palestina. Namun, ilmuwan bertemperamen dingin ini menawarkan gaya yang sangat kontras dan berbeda dengan budaya politik Meksiko yang didominasi laki-laki. Presiden Institut Pemilihan Nasional mengatakan Sheinbaum memperoleh antara 58,3% dan 60,7% suara. Sementara kandidat oposisi Xochitl Gálvez memperoleh antara 26,6% dan 28,6%. Dan Jorge Alfaro Maínez memperoleh antara 9,9% dan 10,8% suara. Fakta bahwa dua kandidat utama adalah perempuan tidak meninggalkan keraguan bahwa Meksiko akan membuat sejarah. Sheinbaum juga akan menjadi orang pertama berlatar belakang Yahudi yang memimpin negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik itu. Tokoh sayap kiri ini mengatakan bahwa dia yakin pemerintah mempunyai peran yang kuat dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan menyediakan jaring pengaman sosial yang kuat, seperti halnya mentor politiknya. Sheinbaum akan dilantik jadi presiden penuh Meksiko pada 1 Oktober 2024. Proposal gencatan senjata yang diumumkan oleh Presiden AS Joe Biden telah menempatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di persimpangan jalan. Dan kedua jalur tersebut kemungkinan besar akan membentuk warisan pemimpin Israel yang paling lama menjabat dan sangat memecah belah. Proposal tersebut menawarkan kemungkinan untuk mengakhiri perang Israel melawan Hamas, mengembalikan sejumlah sandera yang ditahan oleh kelompok militan Islam, menenangkan perbatasan utara dengan Lebanon, dan berpotensi memajukan perjanjian bersejarah untuk menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi. Berikut analisis wartawan senior di Associated Press, Joe Federman, yang sudah kami sulih suarakan dalam bahasa Indonesia. Hanya beberapa hari setelah Presiden Biden menyajikan rencana gencatan senjata baru untuk mengakhiri perang Israel melawan Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah terlihat menjauh dari proposal tersebut. Kini terlihat aneh karena Biden menyajikan rencana itu sebagai rencana Israel. Tetapi Netanyahu mengatakan bahwa yang diungkapkan Biden bukanlah seluruh rencana. Yang menjadi kendala tampaknya berkisar pada tujuan Israel untuk menghancurkan Hamas.
Ini adalah gagasan yang berarti hal yang berbeda bagi setiap orang. Biden mengatakan bahwa Hamas telah melemah begitu banyak setelah 8 bulan perang, sehingga tidak lagi mampu melakukan serangan seperti pada 7 Oktober. Netanyahu ingin pergi lebih jauh. Dia mengatakan bahwa dia ingin memastikan bahwa kelompok tersebut tidak akan pernah lagi menyerang dari Gaza dan tidak akan pernah lagi memerintah Gaza. Standar ini belum terpenuhi. Koalisi Netanyahu termasuk para keras kepala yang memiliki definisi yang lebih ketat. Mereka ingin melihat Hamas dihapus sama sekali. Netanyahu kini terjebak di antara kekuatan yang berbeda ini. Dia tidak ingin menolak rencana yang dipromosikan oleh Gedung Putih. Di sisi lain, jika ia menerima rencana yang tidak memenuhi apa yang dicari oleh mitra kerasnya, ia bisa melihat koalisinya runtuh. Hal itu akan menjatuhkan negara ke dalam pemilihan baru pada saat popularitas Netanyahu tetap rendah. Amerika Serikat saat ini sedang sangat ingin mengakhiri perang Gaza. Pendapat umum di Amerika yang mengatakan Amerika terlibat dalam genosida cukup mengganggu Presiden Biden yang tengah berkampanye untuk masa jabatan kedua. Di satu sisi, Biden juga ditekan oleh lobi Yahudinya agar tetap membantu Israel. Peta jalan yang diajukan Biden adalah cara yang paling mungkin mengakhiri perang, menurut takaran Amerika, tapi bukan peta jalan yang dikehendaki Netanyahu. Sapi betina bernama Viatina 19 dari Brazil dinobatkan sebagai sapi termahal di dunia dengan harga 68 miliar rupiah. Viatina 19 istimewa karena merupakan hasil teknologi Mugenix yang meningkatkan produksi dan kualitas sapi, menjadikannya kunci masa depan industri sapi Brazil. Temui Viatina 19, seekor sapi betina yang ada di peternakan Uberaba, Brazil. Dia istimewa karena menjadi sapi termahal di dunia yang dicatat Guinness World Records. Karena harganya yang fantastis, Viatina 19 yang memiliki tubuh putih besar ini selalu diawasi oleh kamera keamanan serta pengawal bersenjata. Viatina 19 adalah produk dari teknologi Mugenix yang bisa meningkatkan produksi dengan menanamkan embrio tertentu dalam tubuh sapi. Rekayasa genetika ini akan menghasilkan sapi berkualitas terbaik yang bisa dikloning. Para peternak di wilayah ini yakin bahwa Viatina 19 dan sapi-sapi raksasa lainnya adalah kunci untuk meningkatkan produksi sapi di Brasil yang sudah menjadi eksportir daging sapi terbesar di dunia. Saya pikir tak boleh terbatas di Brasil saja. Jika itu yang terbaik di dunia, bukan hanya dari segi harga, tapi yakin itu yang terbaik, harus berbagi ini ke seluruh dunia. Cara komersialnya adalah mengekspor genetikanya. Kita akan cari jalan ini. Saat dilelang, Viatina 19 dihargai 68 miliar rupiah, lebih tinggi 3 kali lipat dari pemegang rekor sebelumnya, seekor sapi darah Holstein di Vermont pada tahun 1985. Ney Pereira, salah satu pemilik Viatina 19, mengatakan bahwa sapi ini baru saja hamil untuk pertama kalinya. Ia mengincar pasar penjualan genetik sapinya ke Uni Emirat Arab, India, dan Amerika. Saya, Kiko, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai, salam. Terima kasih Anda sudah menyimak Trending News hari ini. Saya Nadira, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Sampai jumpa lagi esok. Salam.